Halo, kita langsung aja ngulik isi novel Kidnap episode 7 part 2. Min memakaikan helm untuk Ki, bersiap untuk mengantar Ki kembali ke rumah. Ki sedikit ragu sebelum naik motor. Min menoleh untuk melihat dan bertanya, apakah ada yang tidak beres? Bolehkah aku tinggal bersamamu di rumah? Tanya Ki. Pertanyaan yang aneh di benak Min. Kamu sudah di sini? Bukan seperti itu. Maksudku benar-benar tinggal bersamamu, mulai menjalani kehidupanku di sana, kembali bekerja, pulang kerja kembali ke rumahmu, menggunakan ponsel, menggunakan uangku sendiri, gunakan pakaianku sendiri, bawa barang-barangku ke rumahmu. Seperti itu yang aku minta. Min tersenyum lebar karena bahagia. Dia segera mengangguk setuju, meski dia mengatakan bahwa Ki selalu bersamanya. Namun ketika dia mendengar semua yang dikatakan Ki, Min sangat senang, hingga dia tidak bisa berbicara. Ki membawa Min ke dalam rumahnya. Mata Min terus melihat sekeliling dengan penuh minat. Min hanya berjalan berputar-putar di depan rumah. Aku tahu rumah Ki sangat mewah dan besar. Namun bagian dalam rumah terlihat lebih luas dari yang diperkirakan Min. Jika aku mendefinisikannya menurut bahasa Min, mungkin bisa dikatakan bahwa rumah Ki terlihat lebih besar daripada lokasi rumah jutawan tempat Min pergi syuting drama. Ketika memasuki kamar tidur Ki, Min semakin bersemangat dan kembali berjalan menjelajah dengan penuh minat. Tidak berbeda dengan saat dia di studio. Sedangkan Ki ambil koper, buka lipatannya, dan pilih pakaian untuk dibawa ke rumah Min. Kamarmu lebih luas dari yang kukira. Di studio masih melihat lebih banyak barang daripada ini. Aku lebih sering tinggal di studio daripada di rumah. Kamar tidur Ki memiliki perabotan yang sama di seluruh rumah, kecuali sebuah gitar yang bersandar di sudut ruangan. Mejanya kosong, hanya ada bingkai foto di atasnya. Min masuk dan melihatnya dengan penuh minat. Ada gambar Ki saat kecil sambil memeluk ibunya. Ada foto Ki yang diambil bersamaan kembang api di tepi laut. Min tersenyum dan mulai menyadari bahwa Ki sepertinya sangat menyukai kembang api. Dia bahkan tidak bertanya pada Ki. Min juga terpesona dengan bingkai resin yang dimilikinya. Telapak kaki Ki sejak dia dilahirkan ada di sana. Min melihat nama dan tanggal lahir yang terukir di atasnya. Min membacanya dengan suara keras. Harit Nak Yonyong Wisut, Ki lahir pada hari Minggu, 4 Agustus tahun 2002 jam 8.10 menit pagi. Apakah kamu Nongku? Nongki, kamu benar-benar ingin tahu tentangku. Sindir Ki, sudah kubilang, aku ingin mengenalmu. Sekarang aku tahu hari ulang tahunmu. Ki tersenyum dan sudah merencanakan sesuatu di kepalanya tanpa menunggu jawaban Min. Sedangkan Min masih bingung. Aku tidak paham apa yang dimaksud Ki. Ki berputar-putar di depan lemari, menunggu Min masuk dan berpakaian. Pakaiannya di kamar mandi. Di masa lalu Ki terpaksa memakai pakaian Min sepanjang waktu. Kali ini dia juga ingin melihat Min dengan pakaiannya. Sudah selesai Min? Tunggu sebentar, aku baru saja masuk. Ki membuka laci untuk melihat aksesoris yang sesuai dengan Min. Lalu dia terkejut melihat kalung itu. Liontin berbentuk Ki yang dia kirimkan bersama surat tebusan dimasukkan ke dalam kotak. Perhiasan ini masih ada. Telepon rumah di kamar Ki berdering. Ki berjalan mendekat dan menjawab teleponnya. Halo, suara kaca terdengar di ujung telepon. Bagaimana ayah tahu aku pulang? Pengurus rumah tangga bilang kamu baru saja pulang. Aku datang hanya untuk mengambil sesuatu. Aku akan pindah untuk tinggal bersama Min, kata Ki jujur, mengetahui bahwa setiap gerakannya tidak akan luput dari pandangan kaca. Ki, ayah berbicara dengan ayahnya dan ingin kamu tinggal bersama pamanmu di Vancouver sebentar. Vancouver? Apa maksudnya ini ayah? Ayah sudah mengirimkan seluruh bukti kasus tersebut ke jaksa. Ini merupakan bukti yang bisa memperluas hasil kasus hingga berdampak pada banyak pihak lainnya. Dan itu semakin dekat dengan tanggal persidangan. Mulai sekarang, segalanya akan menjadi lebih berbahaya. Ayah ingin Ki tinggal bersama paman, Ki akan aman. Jika ayah ingin aku aman, ayah seharusnya mundur dari awal. Jangan paksa aku seperti ini. Tapi kalau Ki masih bandel, Ki juga akan menimbulkan penderitaan bagi orang di sekitar Ki. Ki lihat seperti apa mereka telah menyakiti Min hari itu. Jantung Ki berdebar-debar melihat gambar Min dipukuli. Bayangan Min menangis masih melekat. Tinggallah bersama paman, percayalah pada ayah. Aku tidak akan pergi,
Jawab Ki singkat dan langsung menutup teleponnya, karena dia tahu kaca tidak akan keberatan. Ki takut, jika dia berbicara, dia akan ditentang dan dipojokkan. Tapi karena Min berani memilihnya, dia sendiri yang akan bersikeras. Aku memilih Min juga. Saat Ki berbalik menuju ruang ganti, dia melihat Min baru saja keluar dari kamar mandi. Wajah Ki sedikit memucat, takut Min mendengar percakapannya dengan kaca. Min melihat ekspresi wajahnya, dan Ki bergerak maju. Jadi apakah aku terlihat seburuk itu saat berpakaian? Tanya Min dengan ekspresi gugup di wajahnya. Ki melihat Min tidak tahu dan merasa lega. Dia tersenyum tipis sambil berjalan. Ki melihat Min dengan sweater putih lengan pendek. Tampan, kemarilah, menjadi setampan ini harus menunjukkan kepemilikan. Ki berjalan mendekat dan mengambil kalung berbentuk Ki dari laci. Lalu dia berjalan ke arah Min dan dengan hati-hati mengenakan kalung yang mewakili dirinya. Kamu sudah memiliki pemilik. Jangan pergi dengan orang lain. Ki meremas dagu Min dengan lembut. Kemana aku bisa pergi? Ki membawa Min menjalani hidup dengan gaya Ki. Sebenarnya Min sudah melihatnya saat menguntit dan memperhatikan tingkah Ki sebelum penculikan. Tapi Min tidak angkat bicara. Mereka pergi di mall. Ki mampir beli HP dulu, lalu pergi ke toko alat musik. Ki masuk dan menghabiskan waktu mencoba memainkan banyak gitar, mencoba menekan berbagai merek keyboard. Ki berada di toko itu selama 3 jam, perlahan-lahan bereksperimen dengan memainkan berbagai alat musik, tanpa berbicara dengan siapapun. Selesai dari toko musik, Ki mengajak Min makan di restoran favoritnya. Selanjutnya Ki akan membawa Min ke klub di kawasan Tonglor. Sebelum pertunjukan live musik, mereka suka memainkan lagu-lagu Ki. Ki bangga kepada Min. Min mendengarnya dan ikut bersemangat. Mereka berdua duduk menunggu untuk mendengarkan lagu Ki. Ki mendengarkan dengan seksama, memperhatikan dengan seksama reaksi orang-orang di sekitarnya. Ki tersenyum saat melihat orang-orang dengan gembira mengikuti irama yang diciptakan oleh Ki. Namun saat melihat wajah Ki yang tampak bahagia, ia justru tersenyum dan menggoyangkan badannya sejajar dengan Ki sambil mendengarkan musik bersama. Saat kami meninggalkan bar, waktu sudah menunjukkan pukul 2, Ki sudah minum sedikit, jadi dia membiarkan Min mengemudi. Min kaget saat Ki ingin pergi di suatu tempat dekat Bandara Suvarnabhumi. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Saat mobil berhenti di tempat tujuan, yang merupakan area terbuka luas, di mana terlihat pesawat, angin bertiup sepoi-sepoi dan sepi. Ki mengajak Min untuk berbaring dan menunggu. Menyaksikan matahari terbit di kap mobil. Aku sering datang ke sini, saksikan matahari terbit. Kadang-kadang matahari terbenam, datang dan berbaring saja. Min membiarkan Ki berbaring di lengannya. Ki memeluk Min dengan santai. Apakah kamu bosan? Seperti apa hidupku? Tanya Ki. Sejujurnya, aku sangat senang hari ini. Aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Tapi Ki menyela karena Min tidak terlalu bersenang-senang. Tapi aku sedikit kesal. Kita tidak berbicara sama sekali di sini. Ki terdiam, baru sadar kalau dia sama sekali tidak berbicara dengan Min karena terfokus pada musik. Oh maaf, aku tidak tahu sama sekali. Biasanya aku sendirian sepanjang waktu. Itu saja yang aku lakukan. Jade, apa yang ingin kamu tanyakan? Izinkan aku menanyakan satu hal kepadamu. Bisakah kamu memberitahuku sesuatu yang aku tidak tahu tentangmu? Apapun itu langsung diceritakan. Aku langsung mengenalmu. Ambillah seperti itu. Ki tersenyum mendengar permintaan Min. Kedengarannya sederhana, tapi Ki terdiam sejenak, mencoba memikirkan apa tentangnya yang belum Min ketahui. Sejujurnya, aku tidak suka sendirian. Pergi kemana saja sendirian, aku juga kesepian. Ki tersenyum pada Min. Tapi mata yang menunggu dan mendengarkan, sikap Min membuat Ki tahu jika dia tidak sengaja memberitahunya. Ki mendapat pelukan hangat dan bisikan lembut kenyamanan. Jadi Ki tidak takut untuk menceritakan kisahnya lagi. Aku tidak berani membuka hati kepada siapapun. Aku tahu kapan aku mencintai seseorang. Aku akan memberikan seluruh hatiku padanya. Tidak bisa menahan diri. Dan jika saya harus kehilangan seseorang, aku tidak akan punya apa-apa lagi. Jadi aku memilih untuk menyendiri. Tampuk telah dipasang. Singkirkan semua orang. Jangan biarkan siapapun mempengaruhi hidupku, karena aku tidak kuat. Sudah cukup untuk kehilangan seseorang. Min memahami bahwa orang yang menghadapi kehilangan anggota keluarganya merasa takut dengan perasaan itu. Hingga ia rela melakukan segalanya agar tidak menghadapi situasi yang memilukan itu.
Lalu kenapa aku dan Min bisa melewati tembokmu? Saat itu, kupikir aku hanya akan bertemu denganmu dan Min sebentar. Aku tidak menyangka kita akan terikat menjadi keluarga seperti ini. Jadi, kalau kita satu keluarga, kita harus bersama, kan? Ki berbalik dan menatap Min dengan ekspresi yang tidak dia mengerti. Kamu tidak akan pergi ke Vancouver, kan? Tanya Min lagi. Apakah kamu mendengar apa yang aku bicarakan dengan ayah? Yaki tersenyum tipis dan menghela nafas karena Min mengetahui hal ini. Sejujurnya, aku tidak ingin kamu pergi. Jika terjadi sesuatu, aku berjanji akan melindungimu. Aku tidak peduli apa yang harus aku lalui. Aku ingin kita bersama. Ki melihat tangannya sendiri yang dipegang Min. Aku sudah menolak ayahku. Yes, kamu sudah berjanji bahwa kamu tidak akan melepaskan tanganku. Jadi bagaimana mungkin aku melepaskan tanganmu? Bagus, jangan kemana-mana. Min tersenyum sebelum mencondongkan tubuh dan mencium kening Ki sebelum turun mencium bibir Ki perlahan, menggunakan punggung tangan, membelai pipi Ki, membelai lembut rambut Ki, sambil memberinya ciuman panjang yang manis. Hal itu membuat air mata Ki berlinang, karena tanpa Min harus berkata apa-apa, ciuman dari Min ini membuat Ki merasa dicintai dengan sepenuh hati, disayangi dengan setiap sentuhan. Ki menggerakkan tangannya untuk melingkari leher Endot Ki sendirilah, yang mencium Min dengan timin yang tepat. Lebih berat dari ciuman manis, dia mulai menstimulasi pernapasannya dengan cepat. Keadaan menjadi lebih buruk hingga Min harus menarik wajahnya sendiri. Kamu datang untuk melakukan ini dan kemudian datang untuk menghentikanku. Adalah penyiksaan, kau tahu? Min mencium pipi Ki, berpura-pura itu adalah hukuman bagi orang keras kepala di depannya. Ki tertawa ketika Min berulang kali ditinju di bagian pipi dan nyaris mengenai leher dan telinga karena dia merasa geli. Langit mulai membiru seiring matahari akan terbit dan kicauan burung. Suaranya mulai keras dan bercampur dengan suara pesawat terbang. Dicampur dengan tawa Min dan Ki, Min sangat senang hingga dia berpikir jika ini adalah film yang dia bintangi. Ini akan menjadi momen yang tepat untuk surat terakhirnya. Begitu Min melihat kabar perkembangan kasus gudang heroin tanggung jawab kaca, keesokan harinya Min kemudian memutuskan untuk memasang kamera CCTV di rumahnya. Kenapa dia membeli kamera anjing? Ki duduk di depan kamera dengan ekspresi bingung. Man duduk di sebelah Ki, membuka kotak itu. Min membuka manualnya dan membacanya dengan rasa ingin tahu. Min yang telah membuka ponselnya dan memeriksa rekaman kamera, melihat wajah Ki dan Men dalam jarak dekat. Menganggapnya lucu, sehingga dia mengambil gambar dan menyimpannya. Lalu Min keluar dan memberikan ponselnya kepada mereka berdua. Aku membelinya untuk melihat anjing. Ayo lihat. Ki menoleh ke arah ponsel Min dan tanpa sengaja melihat foto dirinya, lalu menatapnya. Ada dua, Min tertawa. Men menggelengkan kepalanya pada Min. Dan ini adalah model yang bisa berbicara melalui kamera. Apakah kamu akan membuat kebisingan sepanjang hari? Ki, jangan keras kepala. Ki, aku merindukanmu. Men, jangan lupa minum obatmu. Tolong izinkan aku melihat wajahmu, kata Men. Serius, kenapa kamu membelinya? Hanya Ki yang merasakan sesuatu yang aneh. Min tidak ingin menyembunyikan apapun. Aku membelinya untuk melihat kalian. 2 hari lagi, aku harus pergi syuting dengan pijamas, jadi aku bisa menontonmu dari lokasi syuting. Aku mengikuti berita tentang kasus ayahmu. Hari itu kebetulan adalah hari persidangan. Di berita dikatakan ayahmu akan naik sebagai saksi. Aku khawatir ada masalah lain. Atau sebaiknya aku tidak berangkat kerja hari ini. Sebaiknya aku menelepon Pejames dan memberitahunya bahwa aku harus tinggal bersamamu. Min yang hendak memasukkan kunci sepeda motornya untuk berangkat kerja, menarik tangannya kembali. Ki membanting bahu Min saat melihat itu. Apakah kamu ingin dimarahi oleh Pejames? Kamu sudah berjanji padanya bahwa kamu akan pergi, jadi pergilah. Lihat ke sana, petugas patroli yang menyamar. Ayahku menyuruh anggotanya untuk mengawasi seluruh bagian depan rumah. Ki menunjuk keluar rumah Min. Sekarang ada truk makanan yang parkir di mana-mana. Di sisi lain, Min yang kembali membawa bakso goreng mendengarnya, melihat bakso yang menumpuk di piring di tangannya, matanya berbinar. Oh, itu sebabnya mereka memberiku begitu banyak. Semua ini hanya 20 baht. Lebih baik pergi membeli lebih banyak. Hentikan, Mel, masuk ke dalam dan makan. Min meraih bahu Man dan mendorongnya menghadap ke rumah. Man mengerutkan kening, tetapi menurutinya.
Kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti aman. Ki tersenyum ke arah Min. Berbicara dengan suara paling tegas, karena dia tidak ingin Min khawatir. Meski begitu, Min masih khawatir. Oke, tapi hari ini aku akan bergegas pulang. Min mendekat dan membungkuk untuk berbisik lebih dekat. Dia meraih tangan Ki dan meletakkannya di atas perutnya sendiri. Lukanya sudah sembuh, kata Mie, lalu mencuri ciuman. Ki dengan ringan memukul perutnya. Apa kamu tidak malu padanya, polisi yang menyamar? Apakah kamu ingin menambahkan satu luka lagi? Sekarang pergi bekerja. Min tertawa. Min menaiki sepeda motornya dan berkata, setelah menyelesaikan pekerjaanku, aku akan segera kembali. Dan ketika motor Min berbelok ke jalan utama, mobil mewah dengan kaca Veluhita malah melaju ke gang rumah Mia. Di dalam mobil ada Tigar dan 3 anak buah Yada. Awasi saja, jangan berbuat apa-apa sampai mendapat perintah dari Nona Yada. Perintah Sue kepada bawahannya. Dalam kepala Sue, dia mencoba memikirkan cara untuk membantu Ki jika itu terjadi. Bersambung.